Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Cahyadi selaku dosen mata kuliah pengampu sistem pengendalian manajemen. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dini Puspitasari dan saya sendiri Dwi Mega Adi Putri selaku moderator dan pembawa materi pada presentasi kali ini. Nah, pada presentasi kali ini adapun pembahasan materi ada 5. Yang pertama yaitu mengenai konsep sistem pengendalian manajemen, yang kedua keterbatasan sistem pengendalian manajemen, yang ketiga tujuan sistem pengendalian manajemen, yang keempat unsur-unsur sistem pengendalian manajemen, dan yang terakhir yang kelima yaitu fungsi dari controller. Langsung saja kita masuk pada materi pertama yaitu mengenai konsep sistem pengendalian manajemen yang akan dijelaskan oleh Dini Puspitasari. Untuk itu saya persilahkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Puspitasari. Di sini saya akan memaparkan mengenai konsep sistem pengendalian manajemen. Nah, konsep sistem pengendalian manajemen itu sendiri adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Nah, pengendalian manajemen itu sendiri bukanlah suatu sistem yang terpisah dalam organisasi. Nah, melainkan harus dianggap sebagai bagian penting dari setiap sistem yang dipakai manajemen untuk mengatur dan mengarahkan kegiatannya. Nah, pengendalian internal dapat disebut pula pengendalian manajemen yang terpasang dalam organisasi sebagai bagian dari sarana prasarana organisasi guna membantu manajemen menjalankan organisasi dan mencapai tujuannya. Nah, dengan demikian perkembangan pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan timbulnya gagasan baru berupa penerapan metode kerja baru menuntut adanya pemodifikasian sistem pengendalian yang berjalan secara terus-menerus. Itu menurut Susanto dan Meriani pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu menurut Committee of Sponsoring Organization atau COSO memperkenalkan ada 5 elemen kebijakan dan prosedur yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian manajemen akan dapat dicapai. Nah, kelima elemen pengendalian tersebut adalah yang pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua ada penilaian risiko manajemen atau manajemen risk assessment. Yang ketiga ada sistem informasi dan komunikasi. Yang keempat ada aktivitas pengendalian, dan yang kelima ada monitoring. Nah, sistem pengendalian manajemen ini akan berjalan dengan sangat efektif jika dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh manusia. Tanggung jawab berjalannya sistem pengendalian manajemen sangat bergantung pada manajemen itu sendiri. Manajemen itu sendiri dapat menetapkan tujuan, merancang, dan melaksanakan metode pengendalian manajemen, atau memantau serta mengevaluasi pengendalian manajemen itu sendiri. Dengan demikian, seluruh pegawai dalam organisasi sistem pengendalian manajemen memegang peranan yang sangat penting dalam tercapainya sistem pengendalian manajemen yang efektif. Karakter dan motivasi manusia memegang peranan penting dalam membangun suatu sistem pengendalian manajemen yang efektif. Nah, selanjutnya materi kedua mengenai keterbatasan sistem pengendalian manajemen. Nah, pada pembahasan keterbatasan sistem pengendalian manajemen, manajemen puncak berusaha merancang sebuah sistem pengendalian manajemen yang baik, namun dalam organisasi selalu terjadi kelemahan atau keterbatasan. Kunci utamanya ada pada manusia. Beberapa keterbatasan yang dapat diidentifikasi antara lain yang pertama yaitu kurang matangnya suatu pertimbangan. Efektivitas pengendalian selalu dibatasi oleh adanya keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan. Suatu keputusan diambil oleh manajer
umumnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada pada saat ini, antara lain informasi yang tersedia, keterbatasan waktu, dan beberapa variabel lain baik internal maupun eksternal atau lingkungan. Dalam kenyataannya, sering dijumpai bahwa beberapa keputusan yang diambil memberikan hasil yang kurang efektif dibandingkan dengan yang diharapkan. Keterbatasan ini merupakan keterbatasan alami yang dihadapi oleh para manajer. Yang kedua, kegagalan menjalankan perintah. Sekalipun sistem pengendalian telah dirancang dengan sebaik-baiknya, namun kegagalan dapat terjadi yang disebabkan adanya pegawai yang salah menjalankan perintah dari pemimpin atau salah komunikasi. Kesalahan dalam menjalankan suatu perintah dapat disebabkan dari ketidaktahuan atau kecerobohan pegawai yang bersangkutan. Kegagalan dapat menjadi lebih serius jika kesalahan komunikasi dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang ketiga, pengabaian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dapat berjalan efektif jika semua pihak atau unsur dalam organisasi, mulai dari tingkat manajemen tertinggi hingga karyawan terendah, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Meskipun suatu organisasi memiliki sistem pengendalian manajemen yang memadai, pengendalian tersebut tidak akan dapat mencapai tujuannya jika staf atau bahkan seorang pemimpin mengabaikan pengendalian. Istilah pengendalian manajemen ditujukan pada tindakan manajemen yang mengabaikan pengendalian dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau untuk meningkatkan penyajian kondisi laporan kegiatan dan kinerja organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, yang keempat, adanya kolusi. Kolusi merupakan ancaman besar dari pengendalian yang efektif. Pemisahan tugas telah dilakukan, namun jika manusianya melakukan suatu kerjasama untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu selain organisasi, maka pengendalian yang baik, sebaik apapun, tidak akan dapat mendeteksi atau mencegah terjadinya suatu tindakan yang merugikan organisasi. Nah, selanjutnya materi yang ketiga mengenai tujuan sistem pengendalian manajemen yang akan dijelaskan oleh Dini Puspitasari. Untuk itu saya persilahkan. Nah, selanjutnya yaitu materi yang ketiga. Nah, di materi yang ketiga ini kita akan membahas bersama-sama mengenai tujuan sistem pengendalian manajemen. Nah, tujuan sistem pengendalian manajemen itu sendiri terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu diperolehnya keandalan integritas informasi. Nah, yang kedua itu ada kepatuhan kepada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga ada melindungi harta perusahaan. Dan yang keempat ada pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Nah, manajemen perusahaan itu sendiri sudah sangat berusaha untuk mencapai tujuan visi dan misi organisasinya dan memberikan tanggung jawab atas kegiatan yang telah dilaksanakannya. Sehingga pihak manajemen secara terus-menerus melihat dan mengevaluasi sistem pengendalian manajemen yang berjalan di perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen yang berjalan itu beroperasi dengan baik, dimutakhirkan secara tepat untuk mengantisipasi perubahan kondisi dan lingkungan yang pada akhirnya untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Nah, pihak manajemen di sini perlu menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian manajemen untuk menentukan apakah sudah baik pengendalian itu beroperasi, bagaimana pengendalian dapat ditingkatkan, dan pada tingkat mana pengendalian dapat membantu mengidentifikasi resiko-resiko utama atas adanya kecurangan, penyebab penyalahgunaan tanggung jawab, pengelolaan mismanagement. Evaluasi pengelolaan sistem pengendalian manajemen merupakan upaya manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut. Baik, selanjutnya materi keempat mengenai unsur-unsur sistem pengendalian manajemen. Nah, dalam unsur-unsur sistem pengendalian manajemen, suatu sistem pengendalian manajemen yang dapat diandalkan harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, keahlian karyawan atau pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, sistem pemberian wewenang.
tujuan dan teknik serta pengawasan yang wajar untuk mengadakan pengendalian atas harta, utang, penerimaan, dan pengeluaran. Yang keempat, pengendalian terhadap penggunaan harta dan dokumen serta formulir yang penting. Dan yang terakhir, periksa fisik harta dengan catatan-catatan harta dan utang atau yang benar-benar ada, dan mengadakan tindakan koreksi jika dijumpai adanya perbedaan. Nah, baik. Selanjutnya, materi kelima mengenai fungsi dari controller yang akan dijelaskan oleh Dini Puspitasari. Untuk itu, saya persilahkan. Selanjutnya, materi yang kelima ada fungsi dari controller. Nah, controller harus melakukan kegiatan akuntansi dan mengolah data keuangan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemimpin perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat dan menguntungkan organisasi. Nah, di sini kami sudah merangkum beberapa fungsi dari controller, yaitu yang pertama ada menyusun dan mengawasi semua pencatatan akuntansi perusahaan. Yang kedua ada menganalisis biaya produksi. Yang ketiga ada menganalisis biaya penjualan, administrasi, dan umum. Yang keempat ada menyusun anggaran perusahaan. Yang kelima adalah memastikan bahwa seluruh harta perusahaan itu telah diasuransikan. Yang keenam itu menyusun laporan yang berhubungan dengan pemerintah, seperti laporan penanaman modal, surat pemberitahuan pajak massa, dan surat pemberitahuan pajak tahunan. Yang ketujuh ada memastikan bahwa penilaian persediaan barang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya yaitu melakukan cek fisik persediaan. Selanjutnya yang kesembilan itu melakukan cek fisik aktiva tetap. Selanjutnya yaitu memberikan nomor kepada setiap aktiva tetap. Selanjutnya yaitu memastikan dan mengotorisasi pengeluaran yang nilainya relatif tinggi. Selanjutnya yaitu memperbaiki sistem dan prosedur perusahaan. Selanjutnya yang ke-13 itu ada mengembangkan dan mengotorisasi kebijakan dan prosedur akuntansi. Dan yang terakhir ada membantu pimpinan dengan menyajikan analisis dan membuat rekomendasi dari persepsinya untuk mencegah masalah organisasi. Jadi, fungsi dari seorang controller atau manajer adalah meyakinkan kinerja perusahaan secara transparan seperti keuangan, proses, dan strategi dengan mengkoordinasikannya rencana dan tujuan perusahaan secara keseluruhan dengan merancang sistem pelaporan yang berorientasi masa depan dan secara terus-menerus mengembangkan sistem pengendalian perusahaan. Nah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu sistem pengendalian manajemen merupakan suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Perancangan sistem pengendalian sebuah perusahaan harus memiliki perilaku yang tepat dan unsur-unsur teknis. Pertimbangan perilaku mencakup etika, adanya keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang perusahaan, pengukuran kinerja perusahaan berdasarkan pada ukuran